Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa bersama kami di Pod7 Podcast 07. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Aisandra Milana dan Aisania Sarumaha. Mereka pernah berkunjung ke dua negara yaitu Jepang dan Thailand. Saya Muhammad Hasbi sebagai host. Saya Nanda Rasya sebagai co-host. Hai, dengan siapa ini? Hai, dengan Aisandra Milana. Dengan Aisania Nadia Sarumaha. Oke, saya akan mulai ke pertanyaan pertama ya. Kalian kan pernah berkunjung ke dua negara. Nah, apa tuh tujuannya? Tujuan kita di kedua negara itu adalah untuk berlomba. Berlomba apaan tuh? Berlomba cheerleading. Kalau boleh tanya, cheerleading itu ngapain ya? Itu sih kayak misalnya kita ngangkat-ngangkat orang, kita juga menari-nari dan juga kita yelling. Oh, jadi kayak pendukung gitu ya, supporter. Iya. Ada dua tipe cheerleading kompetitif dan cheerleading buat support. Biasanya kalau cheerleading yang support itu nggak ada angkat-angkat. Biasanya itu tuh nari-nari, cuman cheer doang. Sedangkan kalau kompetitif itu harus ada angkatnya. Oh. Nah, kalian dapat juara atau piala gak semenjak berdua lombaan itu? Sayangnya waktu di Jepang kita tidak mendapatkan juara, tapi saat di Thailand alhamdulillah kita juara 1. They get the first award of cheerleading is 7 to 12 International. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya di Jepang kalian mengunjungi tempat apa saja? Di Jepang kita mengunjungi Takasaki, Akihabara, dan Tokyo. Kalau misalnya yang di Thailand? Di Thailand kita di Thailand kita di Bangkok aja sih. Oh, Apa saja makanan yang kalian makan selama di Jepang? Di Jepang kita disiapkan catering makanan Jepang yang banyak nutrisinya agar badan kita tetap fit waktu lagi mau lomba. Contoh makanannya kita mendapatkan salmon, terus telur mentah, onigiri, terus kadang sandwich, sushi. tapi kalau misalnya telur yang kalian makan itu telur omega ya? Karena kan kalau misalnya telur biasa kan pasti amis. Saya kurang tahu itu telur apa, tapi biasanya kalau telur di Jepang tuh kalaupun dimakan mentah itu tidak amis. Oh, berarti beda ya? Iya, beda banget. Kalau misalnya wahana-wahana atau tempat-tempat bermain, apa ada yang kalian kunjungi? Kita sempat mengunjungi Disney Sea di Jepang, dan untuk pergi jalan-jalan di Thailand kita sempat mengunjungi Icon Siam, Ratu 6, dan Diamond, apa tuh namanya mallnya? Platinum Mall. Menurut kalian apa pengalaman tersedih kalian di Jepang dan Thailand? Saat di Jepang dan Thailand, paling sedihnya itu adalah saat kita selesai penampilan, karena banyak atlet yang di sana itu tuh adalah penampilan terakhir mereka di tim itu. Jadi itu ada pengalaman tersedih. Yang tersedih Kalau yang di Thailand? Ya paling sedih sih ya sama ya, soalnya kebanyakan tuh ya setiap abis lomba di luar negeri atau lomba-lomba besar, kebanyakan teman-teman kita
naik kelas SMP, jadi udah bisa ikuti kategori SD. Tapi menurut aku yang paling sedih itu pas di bandara mau pulang. Sedih banget. Kenapa tuh? Karena jujur nggak kangen sama Indonesia. Jujur, aku jujur. Tapi hal apa yang paling senang di sana dua negara itu? Hal paling senang waktu di Thailand adalah ketika kita juara, dan saat ketika aku dan teman-temanku bermain dan berpetualangan di daerah baru itu. Oh, tapi kalau misalnya cheerleading itu, Woi, Ngomongin Thailand. kamu mau ngomongin Thailand? boy. Ngomongin Thailand. Ya udah, nggak apa-apa Thailand biasa. Ini udah Thailand tadi. Oh, udah dua. Udah Thailand dulu. Ya udah Jepang. Kamu nanya Thailand dulu. Mau nanya Thailand dulu. Kalau di Jepang paling seru saat sedang gala dinner, di mana kita bertemu-temu dengan atlet-atlet dari negara lain, bersosialisasi dan makan-makan. Dan yang juga paling seru adalah ketika naik wahana bersama teman-teman di Disney Sea. Nanti ada fotonya. Wahana apa aja tuh? Ada wahana Ariel, ada wahana roller coaster, ada apa tuh, ada roller coaster dan ada wahana air, dan wahana paling seru sih wahana makannya sih ya. Apakah pengalaman kalian di Jepang dan Thailand akan menjadi pengalaman terindah kalian di hidup kalian? Kurang tahu ya, tapi sejauh ini iya, karena banyak memori-memori yang sangat bagus dan juga pengalaman yang sangat-sangat deep, yang sangat-sangat penting yang kita dapatkan dari itu berdua. Kalian kan ikut cheerleading. Nah, coba sebutin peraturan-peraturan cheerleading yang kalian tahu. Saat lomba. Saat lomba, kita kan ada areanya, terus kita ada garisnya. Kalau di garis, kita nggak boleh keluar garis, itu langsung kedidak 5 poin. Sedangkan mendapatkan poin 0,5 saja sudah sangat susah. Saat tampil atau berlomba, kita harus sangat fokus dan tidak boleh menjatuhkan teman kita atau meleng dikit. Karena itu bisa mengurangkan poin dan juga bisa mencelakakan teman. Satu lagi, kita juga harus selalu fokus. Tidak boleh misalnya bengong dikit, itu nggak boleh, itu langsung bakal ngerusak satu penampilan. Kan cheerleading kan rame-rame. Nah, itu anak SD semua atau ada yang lain? Kalau biasanya sih ada kategori usianya. Jadi biasanya itu anak SD berlawan dengan anak SD. Terus satu tim itu anak SD semua. Terus sama aja dengan yang SMP, SMA. Tapi juga ada yang mix. Ada yang misalnya udah kuliah terus dia barengan sama anak SD, itu juga bisa. Di Jepang kita ketemu kementerian apa sih, perwakilan Indonesia, dan kita juga ke sekolah Indonesia di Tokyo. Oh iya, ini Bu, berapa lama kalian berlatih untuk lomba? Biasanya sih sampai berbulan-bulan. Biasanya paling sedikit 2 bulan, paling banyak 4 bulan. Apakah dalam cheerleading ada pernah terjadi di cheerleading tim kalian ya? Apakah ada pernah terjadi kecelakaan gitu? Pernah, banyak banget. Teman aku ada yang pernah tulangnya retak, jarinya patah. Aku sendiri sih juga pernah ya. Teman aku nggak sengaja salah jatuhnya, aku nangkepnya juga kurang tepat, jadi gusi aku berdarah banyak banget. Dan memar-memar, biru-biru, merah-merah itu adalah hal yang sangat biasa kalau cheer. Kalian juga merasakan itu? Kita juga merasakan itu. Kuat. Kalau suasananya di
Thailand sama Jepang itu suasana seperti banyak pohon atau banyak taman atau perkotaan atau bagaimana? Kalau di Jepang suasananya tuh bersih. Terus misalnya nih ya di Takasaki itu tuh bersih kan. Terus kan kita datangnya kan waktu November, jadi sangat dingin. Terus di situ tuh di sana udah mulai dekorasi Natal. Oh, kalau di Thailand? Kalau di Thailand sih lumayan 11-12an dengan Indonesia. Tetapi di Thailand tuh lebih melekat kepada kerajaan-kerajaannya, budayanya, dan agamanya. Kalau misalnya pas cheerleader waktu lomba, kalian ngeliat gak? Maksudnya ada gak yang fail atau gagal saat cheerleader pas lomba? Saat lomba penampilan di Jepang itu perfect. Sedangkan kalau di Thailand, waktu teman aku sedang tumbling backtuck, dia jatuh. Tapi itu doang sih. Sisanya semuanya perfect. Oh, Kan saat di Jepang kan kalian kan katanya nggak cuma di Tokyo doang. Nah, itu dari Tokyo ke kota lain itu kira-kira perjalanannya sama kayak di Indonesia atau di Tokyo lebih dekat atau di Tokyo lebih jauh? Jaraknya sih cukup sama ya. Tapi pemandangannya aja sih yang beda. Kamu ibaratkan kayak Jakarta kemana itu? Kayak misalnya tuh kalau dari Jakarta ke enggak, dari Jakarta ke Bogor sih. Ke Bogor. Cuma dekat. Iya, nggak terlalu jauh. Kita naik bis setim. Soalnya kalau di Jepang itu kalau naik taksi tarifnya tuh sangat-sangat mahal. Apalagi saat malam hari. Pernah berkomunikasi nggak dengan warga lokal? Pernah. Waktu itu saya dan orang tua saya dan Tania itu sedang mau pulang dari Shibuya. Tetapi kita tidak mengerti cara metronya tuh kayak gimana. Kita tuh kebingungan. Kita nggak mau hilang. Terus tiba-tiba ada cowok Jepang yang tiba-tiba ngedatengin kita dan kayak nolongin kita pakai bahasa Inggris. Nah, terus habis itu kita dibawa ke stasiun yang benar, terus dikasih tahu dari abis sini kemana gitu. Kemudian kalau misalnya cowok Jepangnya bahasa Jepang. Ayo, ada pertanyaan terakhir. tapi kalau misalnya warga-warga di sana itu pada ramah-ramah atau lebih mementingkan pribadi? Orang-orang di Jepang sih, selama aku di sana tuh sangat ramah, baik dan suka membantu. Oh, kalau di Thailand? Kalau di Thailand sih warganya ya Indonesia banget. Ya kayak mirip Indonesia lah. Budayanya juga sama-sama banyak. Iya. Langlai. Aku kap. Kalau waktu saat di Thailand dan di Jepang, biasanya tuh ayah aku tuh belajar kayak beberapa kata-kata, misalnya kayak kapun. Misalnya tuh kalau kapun kamu cewek. Misalnya kalau buat cewek kita ngomongnya kapun kak, sedangkan kalau buat cowok kapun kap. Kayaknya ya, seingetnya sih Tapi gitu. waktu kalian pindah warga negaraan itu waktu keluar Indonesia itu kalian pindah sekolah gak? Maksudnya ada sekolah sementara? Enggak sih, soalnya kita tuh di kedua negara itu tuh cuman kayak seminggu doang. Tapi di sana kalian punya temen gak? Banyak banget. Di Thailand, coba kenalan. Ya aku Bahasa Inggris ada. punya ya? Ya aku di Jepang dan di Thailand sempat bikin temen dari negara situ dan dari negara lainnya lagi. Masih komunikasi. Masih. Oh. Dan penutup ya dari Bayu pesan buat adik kelas, buat teman-teman hadap kamera sih. Pesan dan kesan dari saya adalah selalu mengejar mimpi kalian, jangan pernah namanya menyerah.
Jangan suren ya. Karena kalau salah satu quotes yang sering aku lihat nih, yang sering tertulis di tempat latihan aku, you miss 100% of the shots you don't take. Artinya kamu meleset semua, kamu meleset 100%. Kamu meleset 1000 tembakan dari satu tembakan yang kamu tidak tembak. Maksudnya tuh Ya, dari 1000 tembakan aja pasti ada satu yang kena gitu. iya. Kalau Sandra, Kalau kesan dan pesan dari saya, walaupun kita ngerasa kayak wah aku nggak bisa nih, misalnya nih udah kita sampai limit kita nih, wah aku pasti nggak bisa, kita nggak boleh begitu, karena pasti kita bisa. Kita hanya harus berlatih lebih, karena kita nggak boleh mau gitu-gitu aja. Go big or go home nggak sih? apa itu? Nah, Jadi besar atau kembali ke rumah. Oh gitu. Ya. Yuk. dah. Ada lagi tambahan? Enggak. Sekian dari saya. Ya. Oh siang tutup. Woi, Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dulu dong. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, sama-sama.